kita langsung aja untuk yang korelasi ya. Nah, baik teman-teman, ngomongin apa sih korelasi gitu ya. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada hari ini ya. Ada yang pernah dengar nggak korelasi itu apa sih? Ada yang pernah dengar dikit-dikit nggak korelasi itu? Belum? Ada yang pernah dengar kah? Oke, ya kita belum berarti ya teman-teman ya? Belum, Bu. Belum ya, Bu. Ya, kita bahas ya. Kita bahas korelasi itu apa. Nah, baik teman-teman, korelasi ya. Jadi korelasi itu adalah hubungan ya. Kalau kita ngomongin hubungan itu berarti satu doang atau dua atau lebih kira-kira? Dua atau lebih. Dua atau lebih ya. Berarti kan tidak sendiri di sana ya. Berarti di sana akan ada sesuatu yang digantungkan dan yang menggantungi ya. Jadi suatu yang menyebabkan dan suatu yang mengakibatkan. Kalau kita bilang X dan Y. Ya, jadi kalau secara teori itu adalah X dan Y. X itu adalah yang bebas, yang mempengaruhi, Y itu adalah yang dipengaruhi gitu ya. Nah, oleh karena itulah gitu ya, hubungan ini ada sifatnya. Ya, sifatnya gimana gitu kan? Contoh nih misalkan Bintang sama Sabrina ya. Misalkan Bintang berangkat jam 7 pagi gitu ya. Nah, itu ada ngaruhnya nggak ya sama Sabrina bawa sarapan gitu misalkan ya. Jadi kuliah kita tuh jam 7 ya. Kalau Bintang itu berangkatnya jam 7 pagi, Sabrina pasti bawa sarapan gitu misalkan ya. Kalau misalkan Bintang itu berangkat masuk kuliah setengah 10, Sabrina bawa makan malam. Alhamdulillah ya. Contoh ya. Jadi kita menghubungkan dua hal tadi gitu ya. Ada yang kita hubungkan sama ada yang menyebabkan dan ada yang mengakibatkan kayak gitu. Itu korelasi. Nah, apa itu gitu ya? Nanti kita akan membahas juga ini pasti kita akan ini software ya dengan software ya SPSS ya. Jadi korelasi apa? Hubungan antara si X ini atau variabel bebas dengan Y atau variabel terikat. Kalau misalkan yang mempengaruhi itu hanya satu, itu X-nya berarti satu. Ya, berarti korelasinya itu tidak berganda. Ya. Nah, kalau misalkan korelasinya lebih dari satu, berarti apa? X-nya itu lebih dari 2 ya sampai N. Y-nya kita hubungkan ke Y ya. Jadi pengaruh X1 ke Y atau hubungan X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, dan Xn dengan Y ya. Jadi itu korelasi berganda yang terdiri dari apa? Dua atau lebih variabel bebas gitu ya. Jadi korelasi itu apa? Hubungan ya. Nah, terus kemudian apa hubungannya kan gitu ya. Nah, hubungannya itu bisa bersifat positif, bisa bersifat iya betul positif. Oh, sorry bentar. Nah, hubungannya itu berarti bisa apa? Bisa dia bisa positif kuat, bisa positif lemah atau negatif lemah atau negatif kuat. Ya, batasannya apa? Angka 0 ini. Ya. Jadi ketika kita menggambar garis ini, kita tarik di sini ada angka 0, di sini sisi positif, di sini sisi yang negatif. Ya. Nah, terus kemudian kalau hubungannya itu berarti apa? Bisa positif, bisa negatif. Ya. Terus korelasinya itu apa? Lemah atau kuat gitu ya. Jadi hubungannya itu bisa positif atau negatif. Nah, korelasinya itu bisa lemah atau kuat gitu ya. Nah, terus kemudian seberapa dikatakan kuat dan seberapa dikatakan lemah. Batasannya itu 0,5 dan 0,1. Kalau yang kurang dari 0,5 sampai ke 0 ini itu positif lemah kalau di area yang positif ya. Kalau yang di negatif berarti dari minus 0,5 sampai 0. Begitu seterusnya. Kalau yang ke sana berarti negatif kuat, yang ke sana berarti positif kuat. Nah, perlu dikasih garis bawah di sini. Perhatikan. Ibu akan contohkan ya, misalkan minus 0,5 sama 0,3 kalau secara angka itu besaran yang mana? 0,5. Secara angka berarti besaran yang secara angka minus 0,3. 0,3. Iya, 0,3 kalau secara angka. Kan negatif itu kecil ya, semakin ke negatif semakin ke positif itu besar. Itu kalau secara angka. Tapi kalau secara hubungan atau korelasi, itu negatif itu tidak menentukan besar kecilnya si angka korelasi tadi. Clear ya? Jadi negatif sama positif ini
hanya menandakan arah hubungannya saja, ya. Jadi kalau misalkan kita sedang ngomongin korelasi, minus 0,5 sama 0,3 itu hubungan atau korelasi yang lebih kuat itu yang ini. Karena apa? Negatif itu tidak melambangkan arah angkanya yang kecil, tapi hanya melambangkan arah hubungan yang negatif. Negatif itu artinya berbanding terbalik gitu ya. Berbanding terbalik itu maksudnya apa? Contoh yang tadi kita contoh di awal. Kalau bintang berangkat jam 7, semakin berangkat jam 7 ke sono, berarti semakin pagi, Sabrina tidak akan membawa sarapan. Jadi negatif, berlawanan. Kalau bintang semakin, berarti ke sono ya, membawa sarapan ya. Berarti kalau bintang berangkatnya lebih kecil daripada jam 7, semakin ke sono semakin pagi, maka Sabrina akan membawakan sarapan yang lebih banyak. Nah, jadi hubungannya berlawanan arah. Satu tinggi, satu turun. Satu turun, satu naik. Itu yang negatif. Jadi hanya melambangkan arah, bukan besar kecilnya ya di korelasi. Nah, itu poin ya. Terus kemudian positif berarti apa? Hubungannya searah. Contoh, misalkan semakin gitu ya, teman-teman menggunakan HP, jadi semakin tinggi intensitas penggunaan HP, maka kecenderungan matanya sakit akan semakin tinggi. Nah, itu korelasi yang positif atau searah. Jadi semakin banyaknya X, Y-nya juga akan semakin banyak. Berarti semakin kecilnya X, Y-nya juga akan semakin kecil. Berarti kalau dari case yang tadi, semakin rendah dia menggunakan HP, intensitasnya berarti mata sakitnya akan semakin rendah. Itu yang positif. Clear ya teman-teman ya? Bisa dipahami teman-teman? Clear? Lanjut? Lanjut tuh. Oke, lanjut ya. Nah, baik, kita ke yang berikutnya. Nah, lalu korelasi itu ada apa aja gitu kan? Yang pertama ada korelasi Spearman ya. Jadi kalau korelasi Spearman ini untuk menghubungkan dua variabel ordinal. Masih ingat ya skala dan Noyer, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini yang Spearman, yang ordinal ya. Nah, terus kemudian cara nyarinya gimana? Ini rumusnya. Nggak usah liar-liar ya, ini teh sebenarnya gampang ya. B itu adalah beda atau selisih ya. Nah, kalau R itu adalah lambang korelasi. Ingat ya, R kecil adalah lambang korelasi itu. Ya, nah B itu di sini adalah beda ya, beda itu selisih gitu ya. Nah, kita akan ke contoh untuk menghitung korelasi rank Spearman ya. Contoh nih. Nah, ini ada penilaian, ceritanya lagi lomba ini ya. Ada 2 juri gitu ya. Nah, pesertanya itu ada 8. Nah, masing-masing juri ini memberikan penilaian. Misalkan peserta A atau peserta yang pertama. Itu untuk juri 1, dia mendapatkan nilai 70. Juri kedua dia mendapatkan 80. Begitu seterusnya. Peserta yang ke-8 dari juri 1 dia mendapatkan 60, dari juri 2 dia mendapatkan 65. Nah, disuruh mencari apa? Korelasi rank Spearman-nya. Jadi bagaimana hubungan penilaian antara juri 1 dan juri 2? Dia positif apa negatif dan besarnya berapa hubungannya? Jadi misalkan kalau juri 1 memberikan nilai gede, juri 2 juga memberikan nilai gede. Kalau juri 1 memberikan nilai rendah, berarti juri 2 akan memberikan nilai rendah atau sebaliknya yang negatif. Juri 1 tinggi, juri 2 rendah. Nah, ini disuruh mencari, menghitung hubungannya tuh gimana dan besarnya berapa gitu. Ya, dicari dengan apa? Korelasi rank Spearman. Ya, nah kita masukin ke rumus ya. Jangan ke sini dulu ya, kita lihat di sini dulu ya. Untuk memudahkan kita perlu menggunakan tabel untuk menyelesaikan persamaan ini biar gampang. Bu, saya nggak suka pakai tabel, boleh ya. Jadi nanti kalau nggak pakai tabel ngitung begitu dah, pokoknya banyak ya ke bawah gitu ya. Nah, kalau pakai tabel itu kan menjadikan kita simple. Nah, ini selaras dengan kemarin yang telah kita bicarakan, bahwasanya ketika kita di statistik deskriptif tuh kemarin nyari frekuensi ya, dan penyajian data. Penyajian data itu kan ada pie chart ya, ada tabel ya, terus kemudian ada OGIF gitu ya, terus kemudian ada bar chart gitu ya. Itu disesuaikan ya, disesuaikan dengan apa kebutuhan dan datanya itu seperti apa.
Ya, nah sebelum kita lanjut, kita sama-sama akan lihat ini teman-teman. Ini contoh ya dari data BPS. Bentar ya, sebelum kita lanjut biar sembari mereview ya. Nah, ini data BPS kita, misalkan masuk ke Badan Pusat Statistik Jawa Barat ya. Nah, ini data-data BPS. Misalkan kita mau nyari misalkan kependudukan atau ekonomi ya. Kita cek berita statistik kita. Misalkan kita mau nyari kemiskinan. Bulan misalkan November tahun 2023 ya. Udah launching belum nih datanya, kita cek ya. Belum ada ya, misalkan 2022. Nah ini kita lihat. Kita lihat salah satu dulu ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini. Nah, kita lihat dulu ya, lagi loading ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Jadi ini ada berita resmi statistik dari BPS ya, Badan Pusat Statistik ya, tentang kemiskinan. Nah, kita lihat. Nah, ini dia nih. Kita gedein aja ya. Nah, oke. Ini mobilitas. Cari perasaan kemiskinan yang kita cari ya. Pertumbuhan. Oh, digabung ini teh ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini aja nih. Nah, ini ada data grafik seperti ini, gitu ya. Boleh nggak sih kalau kita sajikan tabel? Ya tergantung keperluannya. Kalau misalkan kita ingin lihat pertumbuhan dari tahun ke tahun, itu baiknya memang seperti ini untuk melihat penurunannya di mana dan kenaikannya di mana. Boleh nggak sih pakai pie chart? Kayaknya kurang tepat gitu. Kalau misalkan pie chart yang bulat kayak begitu ya, yang nanti ada kayak kue gitu ya, berapa persen, itu kurang tepat gitu. Jadi penyajian data itu tergantung dari keperluan dan jenis datanya itu apa. Kalau time series, kayak misalkan ada kurun waktunya atau periodenya, itu lebih tepat dengan seperti ini. Jadi orang bisa melihat naik turunnya itu seperti apa gitu ya. Nah terus kalau misalkan ada lagi yang berbentuk nggak grafik gitu ya, kita lihat. Nah di sini. Nah ini kan pakai batang-batang seperti ini gitu kan. Nah itu pingin melihat gitu ya. Jadi yang paling tinggi yang mana sih gitu kan. Itu tidak periodical ya. Jadi tidak tahun per tahun. Misalnya industri tahun 2021 gimana 2020 enggak. Tapi dibandingkan di tahun tersebut dengan bidang lain begitu. Makanya bentuknya tuh grafik batang seperti ini. Grafik batang, diagram batang seperti ini gitu ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah ini sesuai dengan keperluan dan jenis datanya itu kayak gimana ya teman-teman ya. Itu ketika kita ngomongin tentang penyajian data gitu ya. Dan sama yang tadi kita sedang bahas di latihan soal ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita menyajikan dalam bentuk tabel, kenapa sih harus ditabelkan gitu? Itu untuk memudahkan. Kenapa nggak bikin pie chart? Nanti lebih liar kalau pakai pie chart nggak bisa gitu. Jadi datanya itu jenisnya kayak gimana. Nah, untuk menyelesaikan rumus ini itu memudahkan menggunakan tabel. Nah, kita lihat dari rumus ini kita perlu apa sih kan gitu ya? Perlu data B atau selisih. Ya udah kita cari selisih ya. Ini ada data juri 1, juri 2, beda atau selisih kita tulis di sini ya. Nah, setelah itu kita butuh data apalagi ternyata selisihnya dikuadratin. Ya udah. Tambahin di sini tabel. Beda dikuadratin. Nah, perhatikan. Untuk mencari rank Spearman, yang kita perlu tahu adalah namanya juga rank ya, berarti meranking ya. Nah, kita meranking nilai dari masing-masing juri tadi. Gitu ya, contoh. Peserta A nilainya 70, peserta B 85 dan seterusnya. Dicari dari yang paling rankingnya tertinggi atau nilai tertinggi. Dari peserta A sampai H, untuk juri 1, yang nilainya paling tinggi peserta berapa? Yang E. Betul. Berarti dia ranking 1. Ranking 2 yang mana? Yang B. Ya, Yang ranking B 2A. B. Ranking 3? Yang F Bu. F. Oke. Ranking 4? Yang G. G. Ranking 5? A, Bu. A. Ranking 6?
C. D. Oke, ranking 7. H. H. Ranking 8. D ya yang tersisa. Sama, yang ini juga sama. Dari juri kedua kita rankingkan. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke tabel. Ya. Peserta A dari juri 1, rankingnya berapa? 5, masukin. Masukin 5 di sini. Peserta B dari juri 1, rankingnya berapa? 2, masukin di sini. Begitu seterusnya. H, peserta H, ranking dari juri 1, 7, masukin ke sini. Begitu juga untuk yang juri kedua. Ranking yang tertinggi berada di G, berarti dia ranking 1. Berarti di G dia ranking 1 untuk juri 2, dan seterusnya untuk peserta yang lain. Clear ya? Nah, setelah kita meranking, kita akan menentukan beda. Bedanya berapa gitu kan? Nah, kita akan tentukan bedanya gitu ya. Nah, pertama, jadi untuk menentukan beda ini kita dengan membuat ranking dulu ya, bukan angkanya itu kita kurangkan. Jadi bukan ini kita kurangkan, tapi di ranking dulu. Jadi rankingnya yang kita bedakan. 5 dikurangi 3 berarti 2. 2 dikurangi 4 berarti minus 2. Minusnya dikasih ya teman-teman, jangan dihilangkan. Nah, begitu juga untuk yang lain. Nah, setelah itu kita kuadratkan bedanya. 2 kuadrat 4 minus 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Karena kita butuh sum atau jumlah dari B1 kuadrat, kita perlu jumlahkan sumnya, 28. Ya. Nah, Ibu mau tanya sekarang. Gini, apa perbedaannya sum B1 kuadrat sama sum BI kuadrat? Yuk, siapa yang mau nyoba? Apa bedanya yang atas ini dengan yang bawah? Siapa yang mau nyoba? Sum BI kuadrat sama dalam kurung sum BI kuadrat. Yuk, ada yang mau nyoba? Silakan. Ada? Kalau sampai di kuadrat langsung dikuadratin ya Bu. Kalau ada kurungnya dikali silang nggak sih Bu? Ya, gimana coba? Kalau sum BI kuadrat yang mana? Yang atas ini yang mana berarti? Diapakan dulu? Langsung dikuadratin apa dikali gitu. Tapi kalau yang bawah itu dikali silang ya nggak sih Bu? Dikali silang gimana? Enggak, kalau yang bawah kali silang, kalau yang atas langsung dikuadratin aja. Oke, berarti kalau dari angka ini gimana coba? Kalau yang atas yang mana, yang bawah yang mana? Coba. Ada yang mau bantu? Coba. Coba, nanti jangan sampai salah Iya, ya. Bu. Ya, gimana? Kalau menurut saya yang bawah itu dijumlahin dulu, Bu, yang dikurungnya. Oke, berarti yang dijumlahkan yang mana dulu? Yang ini apa yang ini? Yang pertama apa yang kedua? Yang dijumlahkan dulu yang mana kalau yang ini? Ada yang mau bantu? Ini beda loh ya. Nanti jangan sampai salah ya, karena nanti akan ada 2 perhitungan ini di belakang. Jadi biar tahu dulu. Coba, sum BI dalam kurung dikuadratin. Berarti gimana cara nyarinya? Datanya yang mana? Coba. Ada yang mau coba? Beda ya dengan yang di atas ya. Nah, angka yang dimasukkan beda ya. Coba yang mana? Ada yang mau nyoba lagi? Nah, kalau sum BI dalam kurung, itu yang pertama apa yang kedua? Yang dijumlahkan dulu baru dikuadratin. Halo, ini masih pada on?
Ada, Bu. Ada ya. Pasti, Bu. Ya, berarti yang mana dulu? Yang dijumlahkan baru dikuadratin. Yang pertama apa yang kedua? Data yang pertama apa data yang kedua? Coba yang milih data yang pertama. Ya, coba angkat tangan. Siapa yang milih data yang pertama jumlah dari BI yang ini baru dikuadratin? Coba, silakan coba angkat tangan. Ya, betul ya, yang udah angkat tangan betul ya. Jadi betul ya. Jadi kalau sum dari BI dalam kurung dikuadratin itu betul yang pertama. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Jadi ini artinya apa? Dijumlah dulu baru dikali. Itu yang bawah itu ya. Nah, jadi yang ini berarti dijumlah dulu baru dikali, berarti jumlah dari ini baru dikali dikuadratin ya. Nah, kalau yang ini dikuadratin dulu ya baru dijumlah ya. Berarti nanti angkanya yang ini bukan yang ini ya, baru dikuadratin bukan ya. Oke, tinggal masukin ke rumus saja ya. 1 dikurangi 6 dikurangi jumlah dari BI kuadrat. 6 itu rumus ya, 6 itu masukin di sini. Jumlah dari BI kuadrat berarti yang ini ya, jumlah dari BI kuadratnya berarti 28. N itu adalah jumlah sampel ya atau populasi, berarti berapa? Ada 8. Masukin ya. N kuadrat berarti 8 kuadrat 64 tinggal dikurang 1. Ya, ingat operasi matematika yang perkalian atau pembagian itu diselesaikan dulu ya, baru yang pertambahan atau pengurangan. Berarti ini dikali ini dulu, baru kemudian ini dikurang ini dulu, gitu ya. Ini biar jelas ya. Jadi ini dikurang ini dulu, setelah dikurang baru dikalikan. Nah, setelah itu ini dibagi dengan ini. Nah, setelah itu ini dikurangi dengan hasil tadi, ketemulah 0,667 ya. Jadi korelasi antara juri 1 dengan juri 2 adalah 0,667. Nah, yang Ibu tanyakan, apa artinya 0,667 kalau kita lihat di sini? Berarti kalau Ibu tanya 0,667 gitu ya. 0,667 bentar ya. Nggak bisa buat menghapus bentar ya. Nah, di sini ya. Berarti 0,667 ya. Kita hapus dulu ya. Kemana dia ya? Kok ke sana kemari ya? Nah, kita dihapus. Oh, nggak bisa dihapus ya. 0,667. Berarti termasuk korelasi positif apa negatif? Positif. Positif. Positif itu searah atau berlawanan arah? Searah. Jurinya kan ada 2, ada juri 1 sama juri 2. Berarti apa artinya kalau searah? Dengan data yang ini, apa artinya searah? Berarti ada yang mau coba? Kan katanya positif, ya nggak dari hasil kan, bukan negatif. Ya, berarti searah betul. Ya, apa yang searah T apa? Yang kita hubungkan, berarti juri 1 dan juri 2, hubungannya searah. Ya, berarti sama-sama ke sono, ke sini. Nah, maksudnya gimana dengan data ini? Ada yang mau coba mendeskripsikan? Berarti kalau juri 1 nilainya tinggi, juri 2 apa? Tinggi. Betul. Kalau juri 1 nilainya rendah, juri 2? Rendah. Betul. Nah, Ibu tanya, kalau korelasinya negatif, berarti gimana? Juri 1 tinggi, juri 2 rendah. Betul. Terus? Juri 2 rendah, juri 1
tinggi. Tinggi. Nah, begitu ya. Atau juri 1 rendah, juri 2 tinggi, dibalik-balik begitu ya. Pokoknya nggak sama, nggak searah gitu ya. Nah, berarti hubungannya apa di sini? Positif. Maksudnya gimana searah? Maksud searah gimana? Kan ditanya gitu kan. Kita harus mendeskripsikan karena kan di sini kita manajemen ya. Berarti juri 1 nilainya tinggi, juri 2 berarti nilainya tinggi juga gitu. Jadi ketika kita ngomong misalkan, kayaknya si Abdul Samuzi ada hubungannya tuh sama siapa? Sama Isabella gitu. Emang kamu tahu dari mana ada hubungan mereka gitu kan? Saya menghitung gitu kan. Kalau dia berangkat jam 7, dia sampai bikin data statistik ya. Jadi nanti kalau dia berangkat jam 7, Isabel berangkat jam 7. Kalau misalkan dia berangkat jam 8, si satu lagi tuh si cowok itu ini juga telat juga gitu, dibikin tabel statistiknya. Baru dicarilah korelasinya. Tuh kan korelasinya positif kan berarti ada hubungan gitu ya. Jadi kita tidak berdasarkan data kira-kira, kayaknya mereka pacaran deh gitu, nggak begitu gitu ya. Jadi kita harus menghubungkan sesuatu data, itu statistik ya. Jadi berarti korelasinya apa? Kuat ya atau tinggi? Ya oke tinggi, korelasinya tinggi, hubungannya itu positif ya. Nah sekarang kalau ditanya, berarti korelasinya tuh kuat apa lemah? 0,667. Angka 0,667 berarti berada di mana dia? Positif kuat. Betul, positif kuat. Kurang lebih ada di sini ya angkanya ya, positif kuat, betul ya. Jadi kalau ditanya bagaimana arah hubungannya, positif atau negatif, berapa terus bagaimana korelasinya kuat sama lemah kayak gitu dan bisa menjelaskan gitu ya. Oke, korelasi Rank Spearman. Ada yang mau bertanya silakan sebelum Ibu lanjut ke product moment. Lanjut teman-teman. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, korelasi yang kedua adalah korelasi product moment ya, atau Pearson ya. Nah, korelasi Pearson itu kita mau menghubungkan gitu ya antara kedua hal ini, tapi dia berbeda ya. Kayak contoh tadi kan untuk data ordinal ya. Nah, kalau sekarang itu berbeda. Misalkan ini jumlah SKS kita hubungkan dengan IPK. Jadi sudah berhubungan dengan hal lain ya, kayak misalkan bukan juri dengan juri, jumlah SKS dengan jumlah SKS, tapi kita sudah kaitkan dengan yang lain. Itu kita bisa menggunakan korelasi Pearson atau product moment. Ya, nah ini rumusnya. Ini gampang ya sebetulnya ya. Karena memang panjang lebar seperti itu jadinya kita liar, tapi itu justru gampang banget ya. Nah, oke, kita akan lihat. Kita langsung ke contoh ya. Nah, ini ada data begini ya. Jadi ada mahasiswa gitu ya. Kalau misalkan dia mengambil jumlah SKS 10, IPK-nya itu 3. Kalau dia ngambil SKS 10 kok 2,5 berbeda gitu ya. Ada juga yang ngambil SKS-nya itu 5, IPK-nya 1. Nah, yang akan kita cari adalah bagaimana hubungan ya antara SKS ini dengan IPK. Kayak gitu, ngaruh nggak? Ada pengaruhnya nggak? Ada hubungannya nggak? Kuat atau lemah? Positif apa negatif itu? Nanti akan menentukan jumlah SKS yang akan dia ambil. Ini clear ya? Jadi nanti teman-teman bisa begitu dengan data statistik yang sudah teman-teman punya gitu. Kayak misalkan, pengen menghubungkan gitu ya. Saya tuh kalau berangkat pagi jam 7, kira-kira ngaruh nggak ya sama telat gitu. Misalkan berangkat dari rumah jam 7, nyampe kampus misalkan jam setengah 8. Dan berangkat jam 7 nyampe kampus jam 8. Itu nanti akan kita cari hubungannya gitu ya. Nah, terus cari akar penyebabnya tuh kenapa gitu. Itu kalau di operasional ya kita dengan Fishbone ya. Karena ilmu itu saling berkait ya satu dengan yang lain ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita akan menghubungkan jumlah SKS ini dengan IPK. Nah, kita akan menghitung dengan product moment ya. Kita memakai rumus yang tadi ini gitu ya. Sama, dibikin tabel aja biar gampang ya. Yang pertama adalah kita harus bikin tabel jumlah dari X1 dikalikan Y. Berarti kita harus mencari X1 dikalikan Y. Kemudian ini juga harus kita jumlah X1. Ini X1 dikalikan Y, kita bikin dulu tabelnya. Yang ini, gitu ya. Berarti X1 dikalikan dengan Y, ya nanti yang di sini. Ya. Nah, terus kemudian kita butuh data apa? Jumlah dari X1. Nanti kita akan jumlah X1-nya. Berarti kita tambahkan. Nah, datanya, ya. Nah, terus butuh data apa lagi? Jumlah dari Y, yaitu yang mana? Yang ini. Ya, berarti akan kita tambahkan juga. Nah,
Ya, butuh data apa lagi? N itu adalah jumlah data ya. X1 kuadrat, ingat jumlah dari X1 kuadrat, tidak ada kurung di sini ya. Berarti kita akan kuadratkan dulu baru di jumlah gitu ya. Ini tadi X1 apa Y? X1 ya, berarti kita akan kuadratkan dulu baru di jumlah gitu ya. Nah, kita ada data apa lagi? Jumlah dari X1 dikuadratin, berarti kita harus ada data apa? Jumlah dari X1 ya. Berarti yang ini ya, baru kita kuadratin. Nah, terus kemudian N itu adalah jumlah data. Nah, ini jumlah dari Y1 kuadrat. Y1 kita kuadratin baru dijumlah. Nah, kita kuadratin dulu. Baru dijumlah, ketemulah. Ya. Nah, terus kemudian jumlah dari Y1, kemudian dikuadratin. Y1 dijumlah dulu, ya, baru dikuadratin. Ini baru dikuadrat. Nah, baru masukin ke rumus, ya. Itu biar gampang ya, teman-teman ya. Masukin N itu adalah jumlah data. Datanya ada berapa? 5. Berarti 5 dikalikan dengan jumlah dari X1 kali Y1, berarti yang ini ya, berapa? 105. Masukin ke sini. Ya. Dikurangi dengan apa? Jumlah dari X1. Masukin jumlah dari X1 yang ini ya, masukin ke sini. Ya. Nah, terus kemudian perlu data apa lagi? Jumlah dari Y1. Nah, ini ya dijumlah 10, masukin ke sini. Nah, perlu apa lagi? N itu adalah jumlah datanya ya, jumlah dari X1 kuadrat, X1 yang dikuadratin kemudian dijumlah. Ini ya, masukin. Set. Dikurangkan dengan jumlah dari X1 dikuadratin, X1-nya dijumlah dulu baru dikuadratin. Ini, masukin ke sini. Nah, yang Y juga sama ya, N. Jumlah data 5 dikalikan dengan Y1 kuadrat ya. Dikuadratin dulu baru dijumlah. Ini masukin ke sini. Dikurangi dengan Y kuadrat. Jumlah dari Y kuadrat. Ditambahkan dulu baru dikuadratin. Masuk ke sini. Nah, begitu teman-teman. Nah, baru setelah itu semuanya udah kita masukin gitu ya. Kita hapus dulu ya. Baru kita hitung ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Operasi matematika, pengalian sama pembagian kita selesaikan dulu kalau nggak ada kurung ya. Berarti ini dikali dulu baru dikurangkan. Ini dikali dulu, ini dikuadratin dulu. Setelah ini dikalikan, ini dikuadratin depan kurang belakang. Ini juga sama, dikali dulu, ini dikuadratin baru depan kurang belakang. Nah, setelah ketemu, inilah ketemunya ya. Ini 250, kemudian dikali, kemudian diakar, baru 25. Hasil pengurangan ini dibagi dengan akar sekian, ketemulah 0,447 gitu ya. Nah, clear ya. Nah, kita balik, oh ternyata korelasi antara pengambilan jumlah SKS dengan IPK itu 0,447. Balik lagi ke sini ya. 0,447. Ibu mau tanya, hubungannya, korelasinya itu positif apa negatif? Positif. Betul. Berarti maksudnya apa kalau positif teh? Positif ya, berarti maksudnya apa kalau dari dua data ini? Ketika apa? Ketika apa? Jumlah SKS gimana? Ketika jumlah SKS yang diambil besar, IPK-nya tinggi apa rendah? Tinggi. Besar, tinggi. Berarti kalau jumlah SKS yang diambil rendah, IPK-nya gimana? Rendah juga. Nah, betul, begitu ya. Jadi hubungannya positif, artinya apa? Searah. Gimana arti searah kayak barusan ya. Nah, kemudian terus korelasinya lemah apa kuat kira-kira 0,447? Lemah, betul. Jadi lemah ya, jadi mempengaruhinya itu lemah, jadi nggak terlalu kuat gitu sih jumlah SKS dengan apa IPK yang diambil tersebut gitu ya, walaupun arahnya itu positif tapi lemah gitu, nggak terlalu kuat gitu. Clear ya teman-teman ya.
Oke, korelasi produk momen. Yang mau tanya silahkan. Ada yang mau tanya? Lanjut teman-teman? Lanjut? Halo? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke koefisien determinasi ya. Nah, baik, koefisien determinasi ya. Jadi koefisien determinasi itu adalah keragaman total variabel tidak bebas atau Y dan atau independen yang dapat diterangkan dalam variabel X. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan kita punya kayak tadi X sama Y. Bu, boleh nggak Y-nya yang di depannya mempengaruhi X? Nggak bisa gitu ya, karena itu dibilang bahwasanya maksudnya kalau dalam lambang itu X itu adalah yang mempengaruhi, yaitu yang dipengaruhi gitu ya. Berarti X itu adalah variabel bebas, yaitu adalah variabel terikat atau yang dipengaruhi. Boleh nggak Bu kalau X-nya lebih dari satu? Boleh. Kalau memang variabelnya lebih dari satu gitu yang mempengaruhi. Misalkan ada X1, X2, X3. Boleh nggak 100? Boleh gitu kalau memang ada sampai 100 gitu ya. Nah, koefisien determinasi itu maksudnya gimana? Besarnya pengaruh X terhadap Y ini ya. Tadi kan kita sudah tahu korelasinya, hubungannya kuat atau lemah ya. Dengan diagram yang tadi kan positif negatif. Nah, kalau koefisien determinasi itu adalah pengaruhnya berapa? Sumbangsinya berapa ke Y kalau memang mempengaruhi. Kayak gitu. Clear ya? Kalau korelasi hubungan, kalau koefisien determinasi itu pengaruhnya berapa? Gitu ya. Nah, kalau dalam matematis si koefisien determinasi itu dilambangkan dengan R kecil kuadrat. Ya. Kalau korelasi tadi lambangnya apa, teman-teman? R kecil. Betul. Berarti kalau misalkan kita mau mencari koefisien determinasi, kita udah ketemu R, berarti diapain untuk mencari koefisien determinasi? Dikuadratkan. Nah, karena apa? Koefisien determinasi itu adalah R kuadrat, jadi korelasi yang dikuadratkan. Berarti kalau kita sudah ketemu korelasinya, tinggal dikuadratkan kalau kita mau mencari koefisien determinasi. Kayak gitu. Clear ya? Oke, kita pecah dulu nih rumusnya ya. Asalnya dari mana gitu kan? Nah, gampang banget ya. Kayak tadi, cuman ininya dikuadratin. Nih, lihat rumus yang tadi nih teman-teman. Nah, ini korelasi ya. Kita lihat rumus yang ini. Tuh kan, tapi dikuadratin kalau koefisien determinasi gitu, tuh kan, sama ya. Ada kuadratnya di sini. Kalau mencari R berarti gimana? Ininya dibuang. Ya. Jadi cuma nyampe sini doang. Korelasi. Gitu. Clear ya? Nah, jadi jangan bingung ya. Nah, terus kemudian ada koefisien korelasi ganda. Korelasi ingat ya, dia merupakan akar dari koefisien determinasi karena R saja, tidak R kuadrat ya. Nah, oleh karena itulah kenapa ada korelasi ganda. Karena apa? X-nya lebih dari 1, makanya disebut ganda. Kalau 1 berarti tidak berganda. Kalau lebih dari 2 berarti dia berganda. Berarti ada korelasi berganda. Kenapa? Karena X-nya lebih dari 2 gitu, yang mempengaruhi terhadap Y. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Seperti ini ya. Nanti rumus ini akan kita masukkan dengan menggunakan rumus ini untuk mencari korelasi masing-masing hubungan ya. Nah, ini bukan contohkan teman-teman. Misalkan gini, X-nya ada 2, ini Y. Ibu mau tanya, korelasi atau hubungan antara X1 dan X2 dengan Y, itu hubungannya siapa aja ke siapa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak ya? Berarti hubungannya berapa? X1 terhadap apa di sini? Y, ya. Hubungan yang pertama berarti X1 terhadap Y. Berarti yang kedua siapa terhadap siapa? X2 terhadap Y. Betul. Berarti hubungan yang ketiga ada nggak kira-kira? Ada, ya. Siapa? X terhadap X. Kan korelasi, ya. Berarti X1 terhadap X2. Berarti nanti kita akan cari 3 korelasi dari hubungan ini. Satu-satu.
Setelah kita nyari satu-satu, baru kita bisa menghitung korelasi ganda. Korelasi X1, X2, dan Y. Begitu, teman-teman. Itu dengan menjumlahkan apa? Korelasinya dan mengurangkan begini. Ya, itu rumusnya dan dibagi akar ini gitu. Ya, kita cari satu-satu dulu ya. Nanti kesininya ya biar nggak pusing ya. Nah, ke contoh biar lebih gampang. Ya, nah ini contoh ya. Kita ada di sini itu adalah pengamatan terhadap 10 keluarga. Ya, jadi contoh ada keluarga Pak Endang, Pak Iyayat, Pak Ruhiyat, gitu ya, Pak Mamat, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita akan amati, kita akan buktikan itu, hipotesis kita itu apa, nanti kita akan buktikan. Nah, yang kita amati apa? Pendapatan, jumlah keluarga dalam satuan jiwa, pengeluaran. Contoh, keluarga Pak Mamat, ini keluarga yang pertama, itu pendapatannya itu 10. Jumlah keluarganya itu ada 7. Oh, ternyata pengeluarannya itu 23. Keluarganya Pak Sis gitu ya, pendapatannya itu 6. Jumlah keluarganya itu ada 3, ternyata pengeluarannya 19 dan begitu seterusnya. Nah, kemudian kita membuat suatu yang namanya hipotesa atau diagnosa kalau kata dokter. Ya, apa hipotesis kita? Itu dugaan sementara yang harus kita buktikan, yang harus kita uji, ya. Dugaan sementara kita apa? Adanya hubungan linear positif signifikan antara X1, X2 secara bersama-sama. Secara bersama-sama itu artinya barengan atau ganda atau simultan, ya, dengan Y. Itu yang akan kita buktikan. Dari mana kita tahu, Bu, ada hubungan yang positif? Biasanya kalau di penelitian itu di teori ya, atau dengan penelitian terdahulu. Ya, jadi ada kayak begitu dan kita membuktikan juga di yang saya teliti dengan hipotesis dari teori-teori sebelumnya begitu. Nah, kita mau buktikan nih, ini benar nggak ya ada hubungan yang positif antara ini sama ini dengan Y, itu yang mau kita buktikan. Nah, caranya gimana? Langsung masukin ya ke sini ya. Kita menggunakan rumus korelasi yang tadi di awal ya, yang ini ya. Hapus dulu ya biar gampang ya. Kita hapus dulu ya. Mana tadi ya? Nah, kita hapus dulu. Masukin data yang tadi ya. Suara Ibu masih terdengar, teman-teman? Masih, Bu. Oke, lanjut ya. Ini Ibu akan hapus juga ya, biar nggak liar. Nah, kita hapus juga. Nah, oke, pertama, rumus yang kita butuhkan kita masukin dulu ya. Kita cari dulu butuhnya apa aja gitu ya. Ini ya, X1 kali Y1 dan dijumlahkan ya. Pendapatan X1 kok di sini. Nah, pendapatan X1 jumlah anggota keluarga X2 pengeluaran itu adalah Y. Kita butuh data apa? Pendapatan dikorelasikan dengan Y ya. Karena ini ada dua variabel X1, X2, berarti nanti korelasinya kan ada 3, X1 ke Y, X2 ke Y, berarti kita butuhkan ini. Ya, karena kan menghitung satu-satu. Terus butuh lagi apa? Korelasi antar variabel X, berarti X1 sama X2 juga kita butuh, kita hitung juga. Ya, satu-satu. Kita butuh apa lagi di sini? Jumlah dari X. Ya, berarti kita jumlahkan semua X, ya. X-nya kita jumlahkan, X2-nya kita jumlahkan, Y-nya juga kita jumlahkan. Ya, butuh data apa lagi? Kita lihat di sini. Jumlah Y. Sama ya, tadi dijumlahkan ya. Kemudian N itu adalah jumlah data. Kemudian jumlah X1 kuadrat. Berarti dikuadratkan dulu baru dijumlah ya, masing-masing ya. Berarti ini dikuadratkan dulu, X2 juga dikuadratin, Y-nya juga dikuadratin, baru dijumlahkan hasil dari kuadrat tadi ya. Nah, terus kemudian butuh apa lagi? Jumlah dari X1 kuadrat. Ya, dijumlahkan dulu baru dikuadratin.
Berarti kita perlu data ini dikuadratin, ini juga sama nanti perlu, ini juga perlu untuk menyelesaikan yang bawah ya, yang tadi dibaginya ya. Nah, kita langsung udah ketemu ya, seperti ini ya, kita masukin ya. Pertama, korelasinya ada 3 tadi ya, X1 ke Y, X2 ke Y, X1 ke X2. Yang pertama, X1 ke Y dengan rumus awal ini ya. Ini dihapus ya kuadratnya karena korelasi ya. Berarti jumlah dari N itu berarti jumlah datanya ya. Datanya berapa? Ada 10. Masukin 10 X1 kali Y. Nah, karena kita sedang ngomongin korelasi yang ini, berarti korelasi X1 dengan Y. Kita lihat, X1 dengan Y, jumlahnya berapa? 1121, masukin. Nah, jumlah dari X1, ingat ya, kita sedang ngomongin X1 sama Y ya. Berarti 60. Masukin 60. Nah, jumlah dari Y berapa? Nah, sini 170, masukin. Ya, dibagi N itu berarti jumlah data 10, jumlah dari X1 kuadrat yang dijumlahkan 406, masukin ke sini. Ya, dikurangi dengan jumlah X1 yang dikuadratkan. Nah, 60 dikuadratkan. Nah, dikali dengan 10 jumlah data, dikalikan dengan jumlah Y kuadrat ya. Jadi Y kuadrat yang dijumlahkan 3162 ya, masukin. Dikurangi dengan Y kuadrat, kemudian ya, jumlah dari Y yang dikuadratin ya. Kita lihat di sini 170 ya, yang dikuadratin. Nah, baru dihitung, ingat ya, dikalikan dulu, kemudian dikalikan dulu, baru dikurang, dan seterusnya, ketemulah ini. Korelasi antara X1 ke Y adalah 0,912. Nah, setelah itu kita cari juga yang korelasi X2 ke Y. Korelasi X1 ke Y, rumusnya sama. Tinggal X-nya yang berbeda. Kalau ini X2 dikalikan Y, kalau ini X1 dikalikan Y. Nanti yang ini juga sama, berarti X1 ke X2, berarti X1 dikalikan dengan X2 yang ini. Nanti ketemunya ini ya. Jadi kita nyari dulu satu-satu korelasinya ya teman-teman, sama persis rumusnya kayak tadi gitu ya. Nah, baru mencari korelasi ganda ya. Korelasi ganda itu dengan rumus yang ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, korelasi ganda antara X1, X2 dengan Y. Gimana caranya gitu ya? X korelasi antara X1 dengan Y yang dikuadratin. Nah, nih. Korelasi X1 dengan Y yang mana? Yang ini. Ya, dikuadratin. Berarti 0,912 kuadrat. Ditambah korelasi X2 dengan Y. Nah, yang dikuadratin. Nah, ini 0,74 ya. Dikurangi 2 kali korelasi X1 sama Y. Ini masukin lagi. Ketemu di sini. Dikali korelasi X2 ke Y, yang ini lagi. Masukin. Korelasi X1 dengan X2, masukin lagi. Dibagi dengan 1 dikurangi korelasi X1, X2 dikuadratin. Ini dikuadratin. 1 dikurangi ini. Dihitung matematis, ketemulah ini dan korelasinya sekian. Nah, udah ketemu ya. Jadi nyari satu-satu dulu ya, baru nanti digabungkan dengan rumus ini gitu teman-teman. Bisa ya? Nah, ini Ibu mau tanya nih. Korelasi X1 dengan X2 terhadap Y ya secara bersamaan itu adalah 0,914. Berarti apa artinya? Hubungannya searah atau berbanding terbalik, teman-teman? Searah. Betul, positif ya. Berarti tadi hipotesis kita terbukti nggak positif? Tuh. Terbukti ya. Berarti hipotesis kita terbukti. Jadi dugaan kita itu terbukti bahwasanya
ini berdua berpengaruh positif terhadap Y. Bu, kalau nggak terbukti gimana ya? Ya nggak masalah. Gitu ya kan itu dugaan kita. Nanti kan kita perlu uji. Kalau diujinya sesuai dugaan berarti sesuai apa yang diduga dengan yang diuji gitu ya. Berarti terbukti dong gitu ya, bener ini ada hubungannya dan hubungannya positif gitu ya. Dan korelasinya itu termasuk kuat apa lemah 0,9? Kuat, Bu, Kuat, kuat. betul. Clear ya? Jadi nanti kesimpulannya terdapat hubungan yang linear positif ya, kurang di sini tuh. Linear positif signifikan secara bersama-sama antara X1 dan X2 dengan Y. Ini X1, sorry ya. X1 dan X2 dengan Y. Nah, itu kesimpulannya dari soal yang tadi gitu, kurang lebih kayak gitu nih, teman-teman ya. Clear ya? Bisa ya, teman-teman ya? Ada yang bertanya dulu nggak sebelum Ibu tanya? Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Ibu mau tanya nih teman-teman ya. Kalau misalkan ini kan X-nya ada 2 ya. Nah, Ibu mau tanya di sini. Kalau misalkan X-nya ada 4, berapa korelasi yang harus kita cari dan apa aja korelasi sebagiannya? Berarti kalau kita X-nya ada 4, ngitung satu-satunya ini ada berapa kali tuh? Berarti korelasi yang pertama apa dengan apa, teman-teman? X1 sama Y. Kemudian? X2 sama Y. Ya, kemudian? X3 sama Y. Ya, terus? X4 sama Y. Terus? X1 sama X2. Terus? X3 sama X4. X1 masih ada dengan X1 siapa? sama X3. Ya, biar kita itu betul ya, biar urut aja, biar nggak ada yang nggak kelewat ya. Terus? X1 sama X4. Ya, terus? X2 sama X3. Ya, terus apa lagi? X3 sama X4. X2 sama X4 belum ya? Oh iya. 4. Terus? X3 sama X4. Oh, ada berapa tuh yang kita cari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi nanti kita ngitungin ini 10. Nah, yang Ibu tanyakan, kalau misalkan nih variabel bebasnya 100, gimana cara ngitungnya? Kita berarti nyari berapa, Bu? Ya tinggal dikalikan aja gitu kan. Sore